Dia malah melakukan penggelapan uang dari tabungan N yang dipercayakan kepadanya. Selama ini, Nurul diam-diam menggunakan uang tabungan milik N untuk kebutuhan pribadinya. Yang mana setelah 2 tahun lamanya, N yang merasa uangnya sudah cukup banyak, dia tiba-tiba menagih uang tersebut kepada Nurul. Dan Nurul tidak mampu mengembalikan uang tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Siapa sangka niat menabung justru berujung pada tragedi yang memilukan. Pada tahun 2025, seorang wanita parubaya penjual jajanan ringan di salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meninggal dunia di kamar rumahnya sendiri setelah dihabisi oleh seorang wali murid dari sekolah di mana tempat korban berjualan. Sejak tahun 2023, entah bagaimana ceritanya, dia sangat percaya bahwa uang yang dia titipkan kepada si wali murid ini akan terjaga, yang mana jumlahnya sudah mencapai 12 juta rupiah yang dia titipkan. Namun kepercayaan itu justru berakhir tragis ketika korban menagih uang tabungan miliknya. Sebab ternyata uang tersebut selama ini selalu digunakan oleh pelaku untuk keperluan pribadinya. Yang pada akhirnya membuat pelaku tidak mau membayar uang itu dan nekat menghabisi nyawa korban supaya tidak perlu membayar uang yang sudah dia pakai. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Berisa seorang wanita parubaya di Cisarua, Jawa Barat tewas dibunuh menagih uang yang ia titipkan kepada seorang ibu rumah tangga. Uang itu diduga digelapkan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Cipari, Kecamatan Cisarua, hiduplah seorang wanita parubaya yang berinisial N. Pada saat itu, N sudah berusia 51 tahun. Di usianya tersebut, N sudah berstatus sebagai seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya sejak tahun 2018. Sejak saat itu, N pun hanya tinggal seorang diri di rumahnya. Meski begitu, diketahui bahwa N memiliki 3 orang anak yang tinggal terpisah. Ketiga anak kandung N ini sudah memiliki keluarga masing-masing. Dan ada media yang mengatakan kalau salah satu anak kandung dari N berinisial DE, sementara salah satu menantunya bernama Ada. Dan Ada ini sudah berusia 30 tahun. Ada banyak media yang menguraikan secara detail tentang identitas dan latar belakang anak-anak tersebut. Anak-anak kandung dari N ini bersama dengan keluarganya sering sekali berkunjung ke rumah N dan memastikan kondisi ibu mereka baik-baik saja. Diketahui bahwa rumah N tidak berdekatan dengan pemukiman warga lain karena lokasi rumahnya berada tepat di belakang salah satu sekolah dasar negeri atau SDN yang berada di wilayah Kampung Cipari dan berada di dekat area persawahan. Meskipun begitu, N cukup dikenal oleh lingkungan di sekitarnya. Sehari-harinya dia berjualan jajanan berupa makanan dan minuman ringan. Di depan teras rumahnya tersebut, N menyediakan meja dan menata aneka jajanan ringan untuk dijual. Dari hasil berjualan itulah, N dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menabung. Meski usianya tidak lagi muda, N memiliki impian yang sederhana. Dia ingin menunaikan ibadah umroh dari hasil jerih payahnya sendiri. Bagi lingkungan di sekitarnya, N merupakan seorang wanita parubaya yang baik hati dan ramah. Tidak jarang rumah N cukup terbuka dan dikunjungi oleh para tetangga maupun orang-orang yang sudah dikenalnya. Salah satu orang yang kerap berkunjung ke rumahnya adalah Nurul Aini Fauziah atau yang kerap disapa Nurul. Pada saat itu Nurul ini sudah berusia 32 tahun. Dia merupakan ibu rumah tangga atau IRT yang tinggal tidak jauh dari rumah N. Tempat tinggal Nurul hanya berjarak sekitar 450 meter dari rumah N. Selain itu, Nurul juga merupakan ibu dari salah satu murid yang sudah menempuh pendidikan di sekolah tempat N berjualan. Bisa dikatakan Nurul dan N memang saling mengenal satu sama lain dari pertemuan di sekolah tersebut. Nurul kerap mengantar dan menjemput anaknya, sementara N memang berjualan di belakang sekolah. Nurul yang kerap berada di lingkungan sekolah menjadi sering berinteraksi dengan wali murid lain dan pedagang di sekolah tersebut.
termasuk dengan N. Nurul kerap membeli makanan atau minuman ringan dari tempat N berjualan, sehingga keduanya memiliki hubungan yang cukup akrab. Selain itu, rupanya Nurul dipercaya untuk mengelola uang kolektif dari wali murid di sekolah tersebut. Uang itu kerap digunakan sebagai tabungan untuk mereka bersama hingga kebutuhan sekolah anak mereka. Selain itu, para pedagang lainnya ternyata juga kerap menitipkan atau menabungkan uang mereka kepada Nurul untuk kebutuhan mereka masing-masing. N, yang di saat itu sudah cukup akrab dengan Nurul, mulai menaruh kepercayaannya kepada Nurul dan dia ingin sekali menabung kepada Nurul karena selama ini Nurul tidak pernah menghilangkan kepercayaan orang-orang yang menitipkan uang kepadanya. Dia benar-benar bisa dipercaya dan punya track record yang bagus. Sejumlah media mengatakan N sebenarnya ingin menjalankan ibadah umroh di bulan Desember 2025. Kemudian dia pun berpikir untuk menabung uangnya dan dia sangat percaya kepada Nurul, malah menabungkan uang tersebut kepada Nurul yang nantinya setelah terkumpul dan cukup akan dia pergunakan untuk berangkat umroh. Hingga akhirnya sejak tahun 2023 N yang sudah mulai menabung kepada Nurul secara bertahap. Meski tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang sistem menabung yang dijalani oleh N, tapi yang jelas N kerap menyetor uang kepada Nurul dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp100.000, sesuai dengan penghasilan yang N dapatkan sehari-hari dari berjualan. Selama N menyetorkan uang kepada Nurul, Nurul kerap memberikan progres tabungan N dan berperilaku seperti sosok yang profesional dan jujur. Tanpa terasa, hingga 2 tahun berjalan, total uang yang sudah ditabung oleh N sudah mencapai Rp12.450.000. Akan tetapi, rupanya Nurul justru berkhianat kepada N. Dia malah melakukan penggelapan uang dari tabungan N yang dipercayakan kepadanya. Selama ini, Nurul diam-diam menggunakan uang tabungan milik N untuk kebutuhan pribadinya, yang mana setelah 2 tahun lamanya, N yang merasa uangnya sudah cukup banyak, dia tiba-tiba menagih uang tersebut kepada Nurul. Dan Nurul tidak mampu mengembalikan uang tersebut. Namun siapa yang menyangka, Nurul malah berusaha menutupi kesalahannya itu dengan mencari alasan. Namun karena dia merasa buntu, tidak bisa lagi berkelit atas apa yang sudah dia lakukan, dia pun memikirkan sebuah rencana yang benar-benar mengerikan dan terbilang sadis. Yang mana dia ingin menghabisi nyawa N, orang yang selama ini percaya sepenuhnya kepadanya. Semuanya bermula pada hari Kamis tanggal 20 November 2025. Di hari itu, N menghubungi Nurul dan mencoba menagih uang tabungan yang selama 2 tahun terakhir sudah dia setorkan kepada Nurul. Namun Nurul mengatakan bahwa dia belum bisa memberikan uang tersebut dengan berbagai alasan. Di saat itu, N tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Nurul. Lalu, di hari yang sama, tepatnya di sekitar jam 11 siang, Nurul mencoba datang ke rumah N untuk menjelaskan tentang uang tabungan N tersebut. Sesampainya di rumah N, Nurul mengatakan bahwa uang tabungan N belum bisa dia serahkan di saat itu juga. Nurul meminta kelonggaran kepada N agar dia dapat mengembalikan seluruh uang N tersebut. N kemudian murka mendengar apa yang disampaikan oleh Nurul. N terus menanyakan kepada Nurul kemana uang yang dia setorkan selama ini dihabiskan. Lalu keduanya pun terlibat percekcokan karena N di saat itu tidak mau memberikan waktu tambahan kepada Nurul untuk mengembalikan uangnya. Nurul masih memohon-mohon agar dia diberikan keringanan untuk mengembalikan uang tersebut. Sementara N masih tidak terima. N sudah lama memberikan kepercayaan kepada Nurul, namun Nurul justru mengkhianati kepercayaannya. Kondisi yang di saat itu sedang turun hujan membuat Nurul tidak bisa pulang ke rumahnya. Sehingga menjelang malam, Nurul masih berada di rumah N. Saat waktu maghrib tiba, N melaksanakan sholat maghrib di kamarnya. Sementara itu Nurul rupanya mulai memikirkan jalan keluar dari tekanan yang dia rasakan. Nurul yang tidak bisa mengembalikan uang milik N, dia berusaha mencari benda yang dapat dia gunakan untuk menghabisi nyawa N saja. Saat itu dia sudah tidak bisa berpikir jernih. Yang penting dia bisa lolos dari masalah ini. Akhirnya dia mencoba melangkah menuju ke dapur. Pada saat itu matanya tertuju pada satu balok kayu yang berada di dapur. Nurul kemudian meraih balok kayu itu dan dia membawa balok kayu itu menuju ke kamar N. Dari belakang, Nurul mendekati N yang sedang sholat. Ketika N sedang dalam kondisi sujud, Nurul tanpa pikir panjang, tiba-tiba langsung memukul kepala N menggunakan balok kayu yang dia genggam. N sontak terkejut. Dia berusaha menyelamatkan diri. Dia berusaha melawan Nurul. Namun N kalah tenaga dan akhirnya terjatuh. Di saat itu juga, N membalikkan badannya dengan posisi terlentang. Tapi, apa boleh buat? Nurul kembali memukul kepala N berulang kali, tepat di bagian kanan kepala N, hingga terlihat cairan merah mengalir deras dari luka hantaman tersebut.
Dengan sisa tenaganya, N berusaha melawan, akan tetapi Nurul tetap mendorong N hingga N jatuh ke etalase yang berada di dekat mereka. Etalase tersebut pun hancur dan pecah kacanya mengenai badan N. Setelah kejadian itu, Nurul pun menjadi panik. Dia tiba-tiba saja meminta maaf kepada N karena dia sudah memukul N menggunakan balok kayu. Seolah hal itu dianggap biasa-biasa saja. Bahkan ironisnya, Nurul masih sempat-sempatnya mengatakan kepada N kalau dirinya ingin meminjam uang sebesar 1 juta rupiah kepada wanita parubaya itu. Dan N yang merasa takut dengan Nurul kemudian memberikan perhiasan miliknya berupa gelang dan cincin dengan tangan gemetar. Setelah diberikan perhiasan tersebut, Nurul langsung mengelap cairan merah yang bersimbah di tubuh N. Bahkan Nurul mengajak N untuk pergi ke rumah sakit, benar-benar tidak waras. Akan tetapi, N menolak dan langsung menjambak rambut Nurul ketika Nurul berada di dekatnya. Mungkin di saat itu dia berusaha untuk menyelamatkan diri, namun dengan cara melakukan pembalasan. Nurul pun emosinya memuncak. Dia merasa dia sudah mencoba berbaik hati. Setelah berhasil melepaskan jambakan, Nurul mendorong tubuh N dan meraih bantal yang ada di kamar tersebut. Kemudian Nurul menutup bagian wajah N dengan sangat kencang menggunakan bantal hingga N kehabisan nafas. Dan di saat itu juga, di bagian dada N bahkan diduduki oleh Nurul tanpa belas kasihan sedikit pun. Tidak cukup sampai di situ, Nurul yang sudah dikuasai oleh emosi mengambil sebilah pisau yang berada di dalam kamar. Kemudian dia menghantamkan ujung pisau tersebut ke bagian leher N secara brutal. Cairan merah mengalir deras akibat luka robek. Dan ketika N berusaha menangkis serta melawan, Nurul justru kembali menusuk N secara membabi buta hingga 8 kali. Setelah melakukan tindakan yang sadis itu, Nurul menjerat leher N menggunakan kedua tangannya dan memastikan kalau N sudah meninggal dunia. Lalu sobat, ketika N sudah tidak lagi bergerak, Nurul menutupi tubuh N menggunakan sarung yang dia ambil dari kamar tersebut, membersihkan dirinya dari cairan merah yang ada di tubuhnya, dan melarikan diri dari rumah N dengan membawa handphone serta perhiasan milik N. Nurul tidak hanya melakukan kesalahan yang fatal. Dengan tabungan milik N, Nurul juga menghabisi nyawa N untuk menutupi kejahatannya, bahkan merampas semua harta benda milik N. Setelah kejadian itu, Nurul kembali ke rumahnya seolah tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian, keesokan harinya, tepat pada hari Jumat tanggal 21 November 2025, Nurul sempat menghubungi pihak keluarga N menggunakan handphone milik N dan memberikan informasi palsu yang mengatakan kalau N sedang mengikuti pengajian sehingga tidak bisa dihubungi terlebih dahulu. Tujuan Nurul mengatakan hal ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada keluarga N yang datang ke rumahnya dan mencarinya di saat itu. Tapi sobat, warga sekitar yang mengenal sosok N merasa adanya kejanggalan. Sebab rumah N di saat itu tidak dibuka seharian dan tidak terlihat adanya aktivitas apapun. Karena N berjualan di teras rumah, sehingga sekitar jam 7 malam, warga sekitar memberanikan diri untuk datang ke rumah N dan melakukan pengecekan. Pada awalnya, mereka mengetuk pintu rumah N dan memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada respon dari dalam rumah. Mereka pun membuka pintu rumah yang tidak terkunci tersebut. Dan di saat itu juga, mereka menemukan kondisi rumah N yang sangat sepi. Dan ketika masuk ke dalam ruangan kamar, mereka menemukan N dalam kondisi tubuh yang tertutup sarung. Ketika diperiksa, N sudah tidak bernyawa dan bersimbah cairan merah. Warga sekitar pun langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak keluarga N dan kepada pihak yang berwajib. Tidak berselang lama, petugas kepolisian dari Polsek Cisarua dan Polres Bogor tiba di lokasi kejadian. Mereka langsung mengamankan rumah N dengan garis kuning dan melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, pihak kepolisian menemukan adanya tanda-tanda kekerasan berat pada tubuh N, terutama di bagian kepala, wajah, dan leher, yang mengindikasikan bahwa N meninggal dunia akibat tindak pidana kekerasan. Di sekitar jasad N, pihak kepolisian juga menemukan beberapa benda yang diduga digunakan oleh pelaku, yaitu balok kayu, pisau, dan juga bantal. Pihak kepolisian mengamankan beberapa benda tersebut beserta dengan pakaian N yang sudah berlumuran cairan merah sebagai barang bukti. Setelah melakukan pemeriksaan awal untuk kemudian dilakukan proses otopsi, lalu pihak kepolisian yang masih berada di lokasi kejadian mulai mengumpulkan keterangan saksi, termasuk dari warga sekitar dan juga pihak keluarga N. Ketika pihak kepolisian melakukan pemeriksaan, mereka tidak menemukan handphone milik N, padahal menurut keterangan keluarga, korban selalu menyimpan handphone di rumahnya. Kemudian, dari informasi sejumlah warga, mereka sempat melihat Nurul berada di sekitar rumah korban di hari sebelumnya. Di saat itulah, pihak kepolisian yang diberikan informasi mengenai identitas Nurul, yang mana Nurul ini merupakan warga sekitar sekaligus wali murid di sekolah tempat korban berjualan. Berbekal keterangan itu, serta hasil dari analisis awal TKP,
polisi kemudian mengarahkan penyelidikan kepada Nurul. Hingga kurang lebih 8 jam setelah jasad korban ditemukan, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan upaya penangkapan terhadap Nurul. Mereka menuju ke kediaman Nurul sekitar jam 3 dini hari. Tepatnya di hari Sabtu, tanggal 22 November 2025. Di saat itu, tim Satreskrim Polres Bogor berhasil mengamankan Nurul di rumahnya yang masih berada di wilayah Kampung Cipari, Cisarua. Di tangan Nurul, pihak kepolisian turut mengamankan handphone serta perhiasan milik N. Di saat itu, N pun dibawa ke Mapolres Bogor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan ketika diinterogasi secara intensif, Nurul mengakui seluruh perbuatannya. Dia mengungkapkan bahwa aksinya tersebut dipicu oleh pertengkaran terkait uang tabungan milik korban yang sudah dia gunakan untuk kebutuhan pribadi. Ketika korban menagih uang itu, terjadilah cekcok. Emosi pelaku memuncak hingga berujung pada tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selain itu, pengakuan Nurul juga bahwa dia mengambil perhiasan milik korban dan handphone milik korban demi mengelabui keluarga korban. Di hadapan polisi, Nurul menangis menceritakan kronologi itu. Dia mengaku menyesal dan atas pengakuan serta alat bukti yang sudah di tangan polisi, Nurul resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan guna kepentingan penyidikan. Sementara itu, di tengah proses penyidikan yang sedang berlangsung, jenazah N yang sebelumnya sudah dievakuasi, kemudian menjalani proses otopsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa dia mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul dan tajam, terutama di bagian kepala dan juga leher. Setelah itu, korban juga mengalami luka tusukan berulang kali, serta tanda-tanda meninggal karena lemas akibat tekanan pada area wajah yang menguatkan dugaan bahwa korban meninggal akibat kehabisan nafas. Setelah seluruh rangkaian medis selesai dilakukan, jenazah N kemudian dipulangkan kepada keluarga untuk kemudian dimakamkan. Banyak yang merasa miris dengan kejadian ini. Bahkan ada orang-orang yang sempat melihat pelaku di hari kejadian sempat nongkrong di kafe seolah sebelumnya tidak terjadi apa-apa, padahal dia baru saja menghabisi nyawa orang lain. Sementara itu, di dalam proses hukum yang berjalan, Nurul sebagai tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selanjutnya, perkara ini akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu dia sobat, kisah dari N yang dihabisi oleh Nurul akibat uang yang selama ini dititipkan oleh N kepada Nurul malah dipakai untuk keperluan Nurul pribadi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.